Sholat ditunaikan di mana-mana. Masjid pun bertebaran di mana-mana hingga azan pun sahut menyahut. Inilah potret yang menggembirakan bagi umat Islam di Indonesia. Namun ironisnya, kemaksiatan dan kemungkaran pun tak kalah ramai di negeri ini. Mungkin di kalangan mereka ada yang masih menunaikan sholat, padahal Allah Ta'ala menjanjikan sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lalu, apa yang salah dengan sholat mereka? Simak kajiannya dalam Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk menambah wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Sudahkah Anda sholat? Kata-kata pengingat ini sebaiknya kita tujukan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita sholat pada awal waktu? Atau sudahkah kita khusyuk dalam sholat? Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sabdanya. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pentingnya sholat disebut oleh para ulama sebagai tiang atau pondasi agama. Barang siapa mendirikannya sama dengan menegakkan agama. Sholat merupakan media bagi kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ada yang menyatakan sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Secara bahasa, kata sholat berarti doa. Tapi ada juga yang memahami akar kata sholat dari silah, artinya hubungan. Karena pada hakikatnya sholat adalah suatu hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Secara istilah, sholat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan aturannya. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, dasar pelaksanaan sholat adalah sholat yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Mulai bacaan hingga berbagai gerakan di dalamnya, sehingga tidak ada modifikasi dan inovasi dalam praktik sholat. Kata sholat menjadi bahasa Arab melalui jalur ahli kitab sebelum datangnya Islam. Umat Yahudi menggunakan kata salutah yang bernuansa religi. Di dalam kamus, sholat Yahudi bermakna sinagog atau rumah ibadah kaum Yahudi, sebagaimana firman Allah. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Menurut Ibnu Abbas, sholawat dalam ayat itu artinya adalah tempat ibadah Yahudi yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu saluta. Menurut Jawad Ali dalam Tarikh As-Sholat fil Islam,
Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak mengenal istilah sholat. Sementara kaum Yahudi dan Nasrani pada masa itu sudah mengenal ritual ibadah berupa gerakan ruku dan sujud seperti gerakan sholat yang dilakukan umat Islam sebagai sisa-sisa ajaran para nabi yang masih dipraktekkan oleh umat Yahudi dan Nasrani kala itu. Sementara tata cara ibadah kaum penyembah berhala disebutkan dalam Al-Quran. Doa-doa mereka di sekitar Baitullah itu tak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 35. Para penafsir telah menjelaskan bahwa kaum Quraisy melakukan tawaf dalam keadaan telanjang, bersiul dan bertepuk tangan. Kata sholatuhum dalam ayat tersebut artinya doa-doa mereka. Menurut sebagian riwayat, sebab turunnya ayat ini karena perlawanan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Saat Rasulullah melaksanakan tawaf atau sholat di dalam Baitullah, mereka menertawakannya sembari bersiul-siul dan bertepuk tangan. Kemudian turunlah ayat tersebut untuk mengkritik mereka. Menurut versi lain, ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat di Masjidil Haram, ada dua lelaki dari Bani Abd al-Dar yang berdiri di sebelah kanan Rasulullah kemudian bertepuk tangan. Dua lelaki lainnya berdiri dan bertepuk tangan di sebelah kiri Rasul. Kedua orang ini berusaha mengganggu sholat Rasulullah. Sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah sholat Qiyamul Lail atau yang biasa disebut tahajud. Sebagaimana perintah Allah terhadap Nabi Muhammad dalam surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 19. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah itu dengan perlahan-lahan hingga akhir ayat. Wajibnya sholat malam bisa kita simak juga dalam hadis Zurarah. Aisyah radhiyallahu anha mengenang sejarah sholat dengan mengawali pertanyaan, bukankah kalian membaca firman Allah, wahai orang yang berselimut? Zurarah menjawab, betul. Aisyah melanjutkan, Allah mewajibkan qiyamul lail pada awal surah ini. Kemudian Rasulullah dan para sahabat yang melaksanakan kewajiban tersebut selama 1 tahun. Allah memegang teguh akhir ayat ini di langit selama 12 bulan, sampai pada akhirnya turunlah keringanan pada akhir surah ini. Setelah itu, qiyamul lail yang sebelumnya merupakan kewajiban berubah menjadi sunnah. Hadis Sahih Muslim. Hikmah diwajibkannya sholat malam merupakan metode latihan bagi Rasulullah dan para sahabat agar terbiasa dalam perjuangan dakwah yang keras ini. Dalam berbagai hadis, Rasulullah menegaskan keutamaan sholat malam setelah sholat fardu. Dia akan menjadi giat dengan jiwa yang baik dan mendapatkan kebaikan. Sahih Sunan Ibnu Majah. Atau dalam hadis lain, dia akan menjadi segar dengan jiwa yang bersih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat tahajud dihapus menjadi sholat sunat setelah Allah menurunkan ayat 20 dalam surat Al-Muzammil. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran hingga akhir ayat. Mengenai ayat ini, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan ulama salaf lainnya berpendapat, sesungguhnya ayat ini menghapus kewajiban sholat malam yang mula-mula Allah wajibkan bagi umat Islam. Namun sebagai wujud syukur, Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, hingga dikisahkan dalam berbagai hadis sampai-sampai kedua kaki beliau bengkak karena saking lamanya mengerjakan qiyamul lail. Isra Mi'raj merupakan momentum perintah sholat 5 waktu. Pagi hari setelah peristiwa Isra Mi'raj, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajari Rasulullah tentang waktu sholat dan tata cara pelaksanaannya. Malaikat Jibril langsung mengimami Rasulullah di Baitullah sebanyak 2 kali. Malaikat Jibril mengerjakan sholat zuhur pada kali pertama ketika matahari tergelincir yang karenanya disebut sholat al-ula atau yang awal. Jibril kala itu memerintahkan kepada Rasulullah agar sholat ditegakkan dan dikumandangkan kepada manusia. As-sholatu jami'ah. Para sahabat pun berkumpul, malaikat Jibril mengimami Rasulullah sementara Rasulullah mengimami para sahabat. Begitu pula pada sholat selanjutnya. Kisah ini diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razak. Pada saat itu, sholat jamaah belum ditekankan dan baru disyariatkan setelah hijrah ke Madinah.
Hijrah ke Madinah juga menjadi titik tolak disyariatkannya sholat 5 waktu yang awalnya hanya 2 rakaat menjadi 4 rakaat seperti yang dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha. Sholat telah ditetapkan 2 rakaat. Kemudian Nabi hijrah dan sholat tersebut ditetapkan menjadi 4 rakaat. Sedangkan sholat ketika dalam safar tetap seperti semula. Kecuali sholat maghrib karena merupakan sholat witir pada siang hari. Serta sholat subuh karena bacaan di dalamnya cukup panjang. Sahih Al-Bukhari dan Musnad Ahmad. Seluruh mazhab Islam sepakat bahwa sholat yang diwajibkan dalam sehari adalah 5 waktu. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Mereka juga sepakat dalam masalah bilangan rokaatnya. Sholat subuh 2 rokaat, sholat zuhur, asar, dan isya berjumlah 4 rokaat. Sedangkan sholat maghrib 3 rakaat. Sholat adalah simbol hubungan manusia dengan penciptanya. Sholat harus dikerjakan sebagai kewajiban agama, baik sendirian maupun berjamaah. Sholat merupakan media mendekatkan diri kepada Allah dan sarana memohon apa yang dibutuhkan oleh manusia dengan mensyukuri semua kasih sayang dan nikmat Allah. Dengan demikian, di dalam sholat terdapat 2 unsur. Pertama, syukur kepada Allah serta memujanya dan mengagungkannya. Kedua, memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Sholat secara etimologis berarti doa, rahmat, dan istighfar. Makna sholat merupakan sebuah kewajiban ibadah yang di dalamnya terdapat ruku, sujud, gerakan-gerakan lainnya, dan kaidah-kaidah baku yang tak bisa dirubah semaunya, sebagaimana ketentuan waktu pelaksanaan sholat. Sholatlah sebagaimana sholatnya Nabi. Dalam sholat, khusyuklah sebagai khusyuknya sholat Nabi. Khusyuk dalam ibadah kedudukannya seperti ruh dalam tubuh manusia, sehingga ibadah yang dilakukan tanpa khusyuk ibarat tubuh tanpa jasad alias mati. Allah Ta'ala memuji para nabi karena sifat mulia dalam kekhusyuannya. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين. Dalam ayat lain, Allah menjamin kebahagiaan bagi orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya selalu khusyuk. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Sebaliknya, orang yang melaksanakan sholat sekedar untuk meninggalkan kewajiban dari dirinya dan tidak memperhatikan kualitas sholatnya, apalagi waktunya, maka Allah dan Rasulnya mengecam pelaksanaan sholat yang semacam itu sebagaimana firman Allah. Maka celakalah orang-orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Sholat yang tidak khusyuk merupakan ciri sholatnya orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah balas menipu mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka memamerkan ibadahnya kepada banyak orang dan tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud khusyuk itu? Secara bahasa, kata khusyuk berasal dari kata khasya'a yang artinya adalah as-sukun atau tenang, dan at-tazallul atau menunduk karena merasa hina. Al-Qurtubi berpendapat, khusyuk adalah keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan kerendahan. Sedangkan Qatadah mengatakan khusyuk di dalam hati adalah rasa takut dan menahan pandangan dalam sholat. Khusyuk adalah rahasia hati orang yang sholat, namun secara lahiriah kekhusyuan seseorang bisa terlihat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang memainkan jenggotnya ketika sholat, maka beliau berujar, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang khusyuk, orang yang tidak tergesa-gesa dalam sholatnya. Ia juga memahami dan menghayati apa yang dibacanya dalam sholat. Karena itu,
Banyak diriwayatkan Rasulullah dan para sahabatnya seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab menangis ketika menunaikan sholat. Namun, orang yang khusyuk bukanlah orang yang menutup mata dan telinga dari keadaan sekitarnya. Bahkan dalam berbagai riwayat, Rasulullah pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Rasulullah juga pernah memperpanjang sujudnya karena punggungnya dinaiki cucunya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid Bani Amr bin Auf atau Masjid Quba. Datanglah beberapa orang dari Ansor memberi salam kepada beliau shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar bertanya kepada Suhaib yang saat itu bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan beliau shallallahu alaihi wasallam bila ada orang yang memberi salam dalam keadaan sholat? Suhaib menjawab, beliau memberi isyarat dengan tangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan An-Nasai. Sifat khusyuk dalam hati manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan bertingkat-tingkatnya pengetahuan hatinya terhadap zat yang dia tunduk kepadanya. Ada hamba yang meraih kekhusyuannya karena ia merasa selalu dalam pengawasannya. Ada pula yang merasakan kemahasempurnaan dan kemahaindahannya hingga ia tenggelam dalam cintanya. Demikian pula ada yang meraih kekhusyuannya karena kerasnya siksaan, pembalasan, dan hukumannya sehingga membangkitkan rasa takutnya kepada Allah. Sholat tidak hanya berdimensi spiritual, hubungan antara hamba dan sang pencipta. Sholat juga terbukti gerakannya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Bahkan banyak ilmuwan yang mengungkap rahasia waktu sholat yang berdampak pada kesehatan tubuh. Tema ini menjadi kajian banyak ilmuwan seperti kesehatan jantung dan tulang. Jantung adalah organ yang berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh manusia. Denyut jantungnya adalah penanda masih adanya kehidupan dalam raga manusia. Dan kajian medis menemukan fakta bahwa gerakan sholat mampu menunjang kesehatan jantung. Gerakan sholat yang dikerjakan dengan khusyuk sesungguhnya amat baik bagi peredaran darah. Karena dalam sholat terdapat gerakan rukuk dan sujud yang mampu memperlancar peredaran darah, terutama ke otak. Seorang dokter bedah tumor dari Universitas Indonesia, Dr. Bahar Azwar, dalam bukunya yang berjudul Ketika Dokter Memaknai Sholat, telah menjelaskan bahwa gerakan sholat ternyata juga mampu meningkatkan kondisi kesehatan tulang. Ketika seorang muslim melakukan gerakan ruku, maka tulang belakangnya mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan kelenturannya. Ketika melakukan rukuk dengan tumakninah, maka aliran darah dalam tulang menjadi lancar. Saat ruku, sumsum tulang belakang juga terjaga kesempurnaannya sehingga fungsinya sebagai sumber kekebalan tubuh tetap berfungsi secara maksimal. Gerakan ruku juga memberikan pengaruh kepada sistem saraf yang terbungkus di dalam tulang belakang, sehingga sistem keseimbangan dan gerak tubuh tetap terjaga dengan baik. Subhanallah, jelaslah sudah kesempurnaan Islam sebagai agama penuntun hidup umat manusia. Keutamaan sholat dengan khusyuk ternyata tak hanya bernilai dalam kehidupan akhirat. Namun, jika kaum muslimin mengkaji lebih mendalam, terdapat keutamaan yang luar biasa secara duniawi. Hal ini mempertegas keutamaan sholat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Mengetahui, dalam surat Toha ayat ke-132. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Manfaat sholat untuk kesehatan pernah dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihatku sedangkan aku tidur melingkar karena sakit perut. Lalu beliau berkata, "Ashkam Darda?" Aku menjawab, "Betul wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata, "Bangunlah lalu sholat, karena sholat adalah obat." Sholat bisa dijadikan obat sakit perut merupakan rahasia ilahi. Tapi berbagai riset telah membuka rahasia ini. Ketika kita takbiratul ihram, otot-otot dada mengembang hingga oksigen masuk secara maksimal sampai pembuluh paru terkecil. Dalam kondisi ini, proses metabolisme dalam tubuh menjadi optimal, begitu pula sistem kekebalan tubuh meningkat. Ini baru takbiratul ihram. Gerakan lainnya dalam sholat mulai ruku, iktidal, sujud, hingga salam penuh dengan banyak manfaat.
Oleh karena itu, Imam Az-Zahabi mengatakan, sholat merupakan olahraga tubuh dan olahraga jiwa. Sebagai olahraga jiwa, sholat dapat menghilangkan kesedihan dan dapat memadamkan api amarah, menyebabkan cinta kepada kebenaran dan sikap merendah kepada sesama manusia, menghaluskan hati, menganjurkan memberi maaf, dan membenci sifat dendam. Allah Ta'ala berfirman, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. Kata sholat sebagai penolong tentu bermakna banyak. Jika kita menderita sakit kronis, minta tolonglah kepada Allah melalui sholat. Jika kita mengalami kesulitan dalam keuangan maupun karir, minta tolonglah kepada Allah melalui sholat. Dan jika kita menghadapi problematika rumah tangga atau masalah berat lainnya, sekali lagi minta tolonglah kepada Allah melalui sholat. Jika sholat kita belum berdampak apa-apa, mungkin kita belum merasakan khusyuk dan ikhlas dalam sholat. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, sholat merupakan ibadah yang maha penting yang harus dipahami dan dihayati setiap gerakan dan bacaannya. Begitu banyak keajaiban sholat sebagai bukti kasih sayang Allah Ta'ala bagi hambanya. Dan sudahkah kita menunaikan sholat dengan khusyuk? Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.